Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman semua yang Umi cintai karena Allah, dari Majelis Taklim Taman Cibenjing 8 khususnya umumnya Umi banyak mengundang teman-teman. Di sini ada Teh Osi dari Mar'atus Sholihah Cigadung, juga ada Teh Tri dari pengajian Pondok Mutiara Cimahi, dan ada beberapa ya, ada Teh Impita juga dari Pesanggerahan ya. Umi sengaja Umi mengundang semua majelis taklim yang rutin Umi bina setiap sebulan karena ada sesuatu yang Umi rasakan bahwa Allahu Akbar walillahilham, kita kemarin bersama-sama menyiapkan menyambut Ramadan untuk bertekad ini menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik ya. Kita mempersiapkannya bersama-sama dan kita sudah sama-sama menjalani Ramadan ini ya. Kita sudah bersama-sama menjalani Ramadan ini. Dan ada sesuatu yang menggelitik di hati Umi, bagaimana kita berjuang sepanjang tahun ya untuk bisa istiqomah dalam nikmat dan iman dan Islam, nikmat ibadah dari pengajian rutin kita tiap bulan. Tapi bagaimana sekarang caranya kita sukses bersama ya. Umi ingin bersama-sama kita sukses memenangkan Ramadan ini gitu ya. Umi ingin bersama-sama kita semua sukses menjadi hamba-hamba yang menemukan cinta Allah di Ramadan ini. Bahkan Umi selalu bicara Ramadan adalah momentum yang paling indah untuk menemukan kita momentum jatuh cinta berkali-kali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semua, Ramadan yang dinanti sepanjang tahun telah Allah berikan dengan sempurna kepada kita. Sampai malam ini, malam ke-27 bagi sebagian, dan bagi sebagian mungkin ada yang malam 28, tapi bagaimanapun itu yang penting kita bisa menjalaninya dengan apa yang Allah ridho, itu yang paling utama. Dan sekarang kita sedang berada di malam puncak teman-teman semua. Dan kajian Umi ini, ya subhanallah, si Abah juga heran gitu. Umi ada kajian malam. Iya Abah, Umi pengen sama-sama dengan teman-teman semua saudara yang Umi cintai karena Allah. Kita sama-sama berjuang dari awal. Kita ingin menjadi yang terbaik dan kita berusaha sekuat tenaga bersama-sama saling mengingatkan. Dan justru ini adalah malam puncak kita ya. Umi ingin kita sama-sama merasakan bahwa gitu ya, nikmatnya Ramadan ini benar-benar terasa oleh kita semua ya. Nikmatnya kebaikan-kebaikan Allah di bulan Ramadan ini terasa oleh kita semua. Dan kita sekarang sudah berada di babak final teman-teman semua ya. Inilah yang akan menentukan ya. Kita akan menjadi hamba yang memenangkan Ramadan seperti Rasulullah dan para sahabat gitu kan. Dan mudah-mudahan kita tidak ada yang menyia-nyiakan Ramadan dari awal sampai akhirnya ya. Subhanallah ya. Kita sudah berada di penghujung Ramadan ya. Ramadan sebentar lagi pergi ya. Umi kemarin spot membuat quotes gitu ya. Menangislah kita gitu ya. Menangislah kita gitu. Bukan hanya karena Ramadan mau pergi gitu. Memang pasti Ramadan mau pergi ya. Tapi menangislah kita bila nanti Ramadan datang lagi tapi kita yang sudah pergi gitu kan. Masya Allah teman-teman semua ya. Menangislah kita kalau memang kita ternyata ya belum bisa membuktikan kepada Allah bahwa kita sungguh-sungguh menginginkan Ramadan ini gitu ya. Kita ternyata belum bisa menunjukkan kepada Allah seperti Rasulullah dan para sahabat serta orang-orang pilihannya, seperti para ulama salafus saleh itu benar-benar mereka menginginkan Ramadan untuk dipeluk mesra oleh mereka ya. Mereka meminta Ramadan karena memang mereka ingin membuktikan dengan totalitas iman mereka ya. Mereka memeluk Ramadan untuk membuktikan bahwa kesungguhan cinta mereka kepada Allah tidak main-main ya. Mereka totalitas menundukkan hawa nafsu mereka untuk Allah gitu kan. Mereka mencintai diri-diri mereka sendiri dengan menundukkan hawa nafsu mereka untuk Allah. Allahu Akbar ya. Maka disinilah ini malam muhasabah Ramadan kita teman-teman semua ya. Subhanallah, apabila mohon maaf ya, kita menjalani Ramadan ini ya
Kita sudah sesuai dengan target kita sudah sekuat tenaga semampu kita, menunjukkan yang terbaik kepada Allah dari pengorbanan seorang hamba, menunjukkan yang terbaik kecintaan kepada Allah dari kecintaan seorang hamba, menunjukkan kesungguhan ingin mendapatkan cinta Allah dengan Ramadan ini. Kita berusaha sekuat tenaga mengaplikasikan semua rencana awal Ramadan kita, target-target kita jalankan semua. Masya Allah, bersyukurlah. Pujilah Allah, sujud syukurlah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang memiliki taufik hidayah, sehingga kita bisa melakukan apa-apa yang kita rencanakan dengan Ramadan ini. Ya, Subhanallah. Tapi apabila kita ternyata menemukan bahwa hari-hari Ramadan masih jauh dari apa yang kita sendiri harapkan, kita masih banyak lalainya, bahwa kita masih banyak tidak ingat bahwa ini adalah Ramadan. Ramadan Allah berikan yang terbaik, tapi kita sering melakukannya, mensikapinya sebagai sesuatu yang kurang berharga. Ya, kita masih biasa-biasa aja. Ya, kita tidak berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan nikmat dari Allah yang ternikmat sepanjang tahun. Ya, kita banyak maaf, kita bahkan banyak menodai Ramadan dengan dengan pengingkaran janji kita, ya. Kita masih mengikuti hawa nafsu kita. Kita ingin menjadi orang yang tidak marah, malah kita jadi sering marah di Ramadan ini. Kita ingin menjadi orang yang tidak banyak bicara, tapi malah kita banyak bicara di Ramadan ini. Kita banyak melanggar dari janji-janji kita sendiri, ya. Kita banyak melanggar dari tekad kita sendiri, ya. Kita ternyata banyak menodai Ramadan dengan kesombongan kita, ya. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman semua, apabila kita menemukan memang kita masih jauh dari apa yang kita rencanakan, yang kita targetkan, Allahu Akbar, maka bertobatlah di akhir-akhir Ramadan ini. Bertobatlah karena Allah Maha Pengampun, ya. Kita tidak boleh putus asa, teman-teman semua, ya. Karena hanya orang-orang kafirlah yang berputus asa. Tapi bagaimana kita bergegas di sisa-sisa Ramadan ini, bagaimana kita menjadi orang yang sungguh-sungguh di hadapan Allah ingin memperbaiki dari sisa apa yang kita lakukan di Ramadan ini. Teman-teman semua, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Rasanya malu kita, teman-teman semua, ya. Allah memberikan kesempatan yang terbaik, tapi ternyata kita belum memanfaatkan dengan yang terbaik, ya. Allah memberi kesempatan kepada kita yang ternikmat, tapi barangkali kita masih banyak memilih nikmat dunia daripada nikmat bersama Allah. Dan sekarang kita sudah berada di 10 hari terakhir. Kita tinggal menentukan tekad kita ke depan, ya. Tekad kita ke depan, ya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kita berharap sama Allah, betul-betul berharap bahwa apa yang sudah kita lakukan sepanjang Ramadan ini benar-benar semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Benar-benar diterima sebagai sebuah bukti kita hamba yang taat, ya. Kita hamba yang beriman, ya. Dan Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Subhanallah, teman-teman semua, ya. Di surat Al-Maidah Allah di ayat 27 Allah mengatakan, hanya dari orang yang bertakwa saja Allah menerima amal ini. Maka mudah-mudahan sekarang ini ayo kita bismillah. Umi memberikan tema malam ini adalah optimis, ya, mencapai finish, ya. Karena kita sudah berada di ujung Ramadan ini. Finish sudah terlihat, garis finish sudah terlihat, dan tidak lama lagi kita akan melintasinya. Kita akan mengakhirinya. Tapi apakah kita mengakhirinya, melintasinya sebagai pemenang, ya, atau kita mengakhirinya sebagai seseorang yang kembali kalah? Nauzubillah min dzalik, teman-teman semua. Tapi optimislah, teman-teman semua, bahwa ini kita berada di malam 27. Allahu Akbar walillahil hamd. Malam yang dinanti-nanti, ya. Perhelatan terbesar Allah sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar. Dan dari Rasulullah Muhammad SAW disebutkan, ya, apabila kalian susah mendapatkan Lailatul Qadar, carilah di malam yang ke-7, yaitu malam ke-27 ini, teman-teman, dari 10 hari terakhir, ya. Dan para ulama menyebutkan, Ibnu Rajab menyebutkan, ini kita malam 27, ya. Satu peluang yang Rasulullah sebutkan, ini bisa berpeluang besar. Juga ada pendapat lain yang tentang malam 27 ini adalah, kata Ibnu Rajab disebutkan, apabila malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan jatuh kepada hari Jumat, maka itu adalah punya peluang lebih besar Ramadan turun malam itu di antara malam-malam yang lain. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan sekarang, teman-teman, malam Jumat
tahun ini tidak bertepatan dengan hari ke-23. Malam Jumat tahun ini ternyata bertepatan ke malam 27. Jadi dua peluang besar berada sekarang di hadapan kita, ya. Rasulullah dari sebuah hadis menyebutkan bahwa Lailatul Qadar carilah di malam 27. Itu satu kata Rasulullah. Dan yang kedua pendapat Ibnu Rajab bahwa apabila malam ganjil tepat di malam Jumat, maka itulah berpeluang lebih besar Lailatul Qadar turun di malam itu. Dan qadarullah malam ini malam 27 yang bertepatan dengan malam Jumat. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita menjalaninya dengan iman, teman-teman semua. Kita sekarang mau menikmati atau tidak, ya kembali menjadi pilihan kita. Tapi kita bukan menjadi orang-orang yang hanya sekedar ingin. Mari kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh ingin mendapatkannya. Bahwa kita adalah orang-orang yang memperjuangkan untuk mendapatkannya. Maka malam ini adalah malam mujahadah kita, teman-teman semua. Malam mujahadah kita, ya. Kita bersungguh-sungguh dengan totalitas yang sungguh-sungguh, ya. Satu malam tinggalkan dunia. Allahu Akbar. Satu malam tinggalkan dunia. Kurangi tidur kita, kurangi istirahat kita. Kita bisa istirahat nanti. Kita tidur bisa istirahat nanti. Kita urusan dunia bisa nanti. Ini sekarang Allah akan memberikan sesuatu yang terbesar yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita mencintai Rasulullah dan Rasulullah menunggu Lailatul Qadar itu adalah siang dan malam 10 hari terakhir Ramadan. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menanti lebih daripada siapapun. Kita umatnya yang tidak lebih sibuk darinya. Ya, Rasulullah orang paling sibuk, orang yang paling banyak urusan, orang yang paling banyak urus umat. Tapi Rasulullah fokus di 10 hari terakhir. Siangnya Rasulullah berada di rumah Allah, malamnya Rasulullah berada di rumah Allah. Bahkan istrinya pun oleh Rasulullah dijauhi, diajak beriktikaf, dijauhi, tidak disentuh. Ini adalah suatu menggambarkan bagaimana Rasulullah sungguh-sungguh ingin mendapatkan malam yang agung itu. Padahal beliau Rasulullah sudah dijamin oleh Allah. Tapi kenapa beliau berparah payah? Kenapa beliau bersusah-susah, berpayah-payah? Allahu Akbar, karena beliau ingin membuktikan cintanya sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang hari ini mendapat satu semangat, ya. Orang yang hari ini mendapat semangat bahwa kita sekarang sedang berada di satu momen kesempatan besar. Allahu Akbar. Kita berada di malam kemuliaan, teman-teman semua. Siapa yang beribadah di malam kemuliaan, maka Allah pasti memuliakannya. Dengan Allah mengapresiasi kita beribadah satu malam ini, insya Allah Allah memberikan apresiasi seperti beribadah 1000 bulan, teman-teman semua. 1000 bulan, Allahu Akbar. Kita tidak akan sampai umur kita kepada 1000 bulan. Kita tidak akan nyampai umur kita kepada 100 tahun. Bahkan 80 tahun pun belum tentu, bahkan 70 tahun pun belum tentu, karena kata Rasulullah Muhammad SAW, umur umatku sangat sedikit yang melampauiku. Antara 60 dan 70 itulah sangat sedikit yang melampaui 70 ini. Maka teman-teman semua, Allahu Akbar, kita sekarang sedang berada di satu momen istimewa. Mari kita sama-sama, ya, kuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini jangan lewat. Malam ini jangan berlalu tanpa arti. Malam ini jangan berlalu tanpa kenangan yang indah. Malam ini jangan berlalu tanpa air mata sujud-sujud panjang kita. Malam ini jangan berlalu tanpa tangisan tobat-tobat kita. Dan malam ini jangan berlalu tanpa air mata harapan dalam doa-doa kita. Malam ini jangan berlalu tanpa tangisan-tangisan kita dalam rokaat-rokaat sholat malam kita. Dan malam ini jangan berlalu tanpa kenikmatan huruf per huruf kita baca dari kata-kata cinta dari yang maha cinta. Teman-teman semua, Allahu Akbar. Dunia ini berat, teman-teman semua. Dunia ini berat, apalagi kita berada di akhir zaman yang fitnahnya luar biasa. Dan insya Allah teman-teman, bila kita bisa mempersembahkan ibadah terbaik di malam Lailatul Qadar ini, maka demi Allah dunia akan berada di genggaman kita.
Allahu Akbar walillahil hamd. Dunia tidak akan menipu kita. Dunia tidak akan melenakan kita. Dunia tidak akan membuat kita jauh dari Allah. Karena dengan ibadah kita malam ini, teman-teman, malam 27 ini, ya, malam Lailatul Qadar, malam-malam 10 hari terakhir ini, Allah akan tundukkan dunia dengan hina untuk kita, teman-teman semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo teman-teman semua. Umi ingin kita menikmati malam ini. Karena detik-detik Ramadan itu begitu mahal. Detik-detik Ramadan berarti surga. Detik-detik Ramadan berarti ampunan. Detik-detik Ramadan berarti harapan. Dan detik-detik Ramadan berarti cinta. Dan ini semua ada berkumpul di puncak malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam ini adalah malam yang ditetapkan itu. Dan barokallah teman-teman yang sudah mencarinya dari malam 21, malam 22, 23, 24, 25, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita adalah menjadi saksi bahwa Ramadan terasa nikmatnya oleh kita, teman-teman semua. Ya, Masya Allah teman-teman semua, hayo semangat. Kalau teman-teman ya mohon maaf, kajian ini berada di mihrabnya masing-masing ya. Umi sengaja mengambil posisi di tempat Umi sholat ya. Maka Umi meniatkan ini adalah itikaf kita. Umi niatkan ini itikaf Umi ya. Teman-teman yang berada di atas sajadah-sajadahnya, kita sedang melakukan permulaan dari aktivitas itikaf kita malam ini. Teman-teman semua, satu ya, kita memulai itikaf malam ini dengan akui bahwa kita masih jauh dari hamba yang soleh. Bahwa kita masih jauh dari hamba yang benar-benar menunjukkan cintanya kepada Allah. Kita masih, mohon maaf, kita masih lebih tertarik dengan hawa nafsu kita. Kita lebih masih sibuk dengan urusan-urusan yang tidak bertambahnya iman kita. Kita akui semuanya teman-teman semua. Karena ini adalah akan menjadi malam nikmat bila kita menikmati taubat-taubat kita. Ya, teman-teman semua ya, itikaf malam ini kita buka dengan kenikmatan taubat-taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam yang luar biasa. Saat kita hari ini diampuni dosanya oleh Allah, tolong jangan hanya minta untuk dosa kita. Minta juga dosa diampuni untuk suami kita, untuk ayah ibu kita, untuk anak-anak kita, teman-teman semua, dan untuk sebanyak-banyaknya keluarga kita dan saudara-saudara kita, karena kita mencintai mereka semua. Karena Allah, kita ingin kita dan semua orang-orang yang kita cintai selamat dari api nerakanya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan malam ini nama-nama kami, nama orang tua kami, nama ayah ibu kami, nama suami kami dan anak-anak kami adalah nama-nama yang kau hapus dari nerakamu bila nama kami sudah ada di sana, ya Allah. Ya, kita minta Allah malam ini menghapus nama-nama kita, teman-teman, dari api neraka, teman-teman semua. Ya, tidak ada kebahagiaan dari seorang hamba melebihi saat dia dibebaskan dari api neraka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan teman-teman semua, kita adalah hamba Allah yang memiliki rasa takut akan siksa Allah. Ya, yang memiliki rasa takut yang sangat amat sangat dengan neraka Allah. Karena kita adalah hamba-hamba yang tidak berdaya untuk menerima sedikit pun siksanya. Tapi alhamdulillah kita sedang berada di Ramadan, teman-teman. Hanya Ramadan. Setiap malamnya Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Maka mintalah kepada Allah agar kita termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Bersama ayah ibu kita, demi Allah kita tidak akan pernah ridho dan tidak akan pernah kuat bila ada kita melihat orang yang kita cintai dari ayah dan ibu kita terkena neraka. Nauzubillahimindzalik, teman-teman semua. Maka satu, yuk kita teman-teman memulailah itikaf kita malam ini dengan akui berbagai banyak dosa-dosa kita. Siapa yang menikmati menyadari dosanya, siapa yang menikmati mohon maaf mengakui dosa-dosanya, dan siapa yang menikmati minta ampun untuk semua dosa-dosanya, maka selamatlah dia. Selamatlah dia, ya, selamatlah dia dari api neraka yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang berdosa. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita
Allah memberikan hati yang takut kepada Allah, ya. Allah memberikan hati yang takut kepada Allah, ya. Sehingga dengan itu kita akan mencoba menjadi orang yang hati-hati dan kita selalu memperbanyak tobat-tobat kita. Yang selanjutnya teman-teman sekalian, Allahu Akbar, ini malam ke-27 teman-teman semua. Maka siapkanlah itikaf kita ya dengan bagaimana kita mengakui kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang kedua takut teman-teman semua bahwa amal kita tidak diterima oleh Allah. Kita sudah sampai ke hari 27. Kalau amal kita tidak diterima oleh Allah, apa jadinya teman-teman semua? Maka mintalah kepada Allah untuk menerima amal-amal kita. Jangan ada sholat kita, saum kita di Ramadan ini yang ditolak oleh Allah. Jangan, ya teman-teman semua. Minta kepada Allah teman-teman semua. Jangan biarkan ada satu amal yang tidak diterima oleh Allah. Maka menangislah untuk kita meminta agar Allah menerima semua amal-amal kita teman-teman semua. Subhanallah, ada seorang tabi'in menyebutkan ya, seandainya aku tahu ada satu saja amalku yang kecil diterima oleh Allah, maka aku berharap aku mati ingin segera bertemu Allah karena amalku diterima. Ini menunjukkan ada sebuah ketawaduan dari seorang ulama besar, dari seorang hamba yang soleh. Dia banyak amalnya, tapi dia tidak pernah merasa sombong bahwa amalnya pasti diterima. Yang ada adalah dia sangat takut, sangat khawatir ada amal-amal yang tidak diterima oleh Allah. Maka dia akan menangis terus kepada Allah untuk minta agar amalnya diterima. Ya. Dia akan merengek, merayu Allah agar amalnya diterima. Tidak ada perasaan puas bahwa dia sudah merasa beramal banyak. Apalagi ada kebanggaan diri bahwa dia termasuk yang beramal banyak. Tidak teman-teman. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari rasa yang demikian. Mudah-mudahan kita dijaga dari rasa lalai. Kita merasa puas dengan amal yang sudah dilakukan. Seorang mukmin itu harus punya harapan dan takut yang seimbang. Khauf dan roja. Dia berharap akan ampunan Allah. Dia berharap akan rahmat Allah. Dia sangat berharap akan penerimaan dari Allah. Tapi dia pun sangat takut bila amalnya tidak diterima. Dia pun sangat takut dengan siksa Allah kepadanya. Teman-teman sekalian, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Alhamdulillah begitu banyak yang bergabung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua adalah wanita-wanita yang dipilih oleh Allah malam ini. Termasuk wanita-wanita yang memenangkan Lailatul Qadar yang akan Allah bentangkan. Ya. Mudah-mudahan memang malam ini sebagaimana yang telah diprediksi oleh sebagian besar ulama, ya subhanallah ya. Tapi kita tidak hanya berfokus kepada malam ini teman-teman semua, karena Allah masih memiliki 3 malam ke depan, malam yang sangat dua atau 3 malam ke depan, malam-malam yang istimewa. Seandainya memang malam ini Allah turunkan Lailatul Qadar, itikaf kita tidak dihentikan sampai malam ini, sebagaimana para sahabat Rasulullah Muhammad SAW meneruskan itikafnya. Karena apa? Karena terasa nikmatnya. Karena menikmati kenikmatannya teman-teman semua. Alhamdulillah teman-teman semua ya, ini adalah momen yang hebat buat kita berkumpul di malam hari, di malam yang spesial, di malam ke-27. Mudah-mudahan kita menjadi saksi bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang bersamanya dalam kesungguhan ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, satu, kita hari ini menunjukkan kesungguhan luar biasa. Tunjukkan kesungguhan kita bahwa kita ingin meraih malam terbaik ya. Tunjukkan kesungguhan kita adalah kesungguhan yang tidak biasa. Dan satu, ciri yang bersungguh-sungguh itu pasti ada pengorbanan. Maka apa yang kita akan korbankan malam ini untuk Allah ya? Apa yang akan kita tunjukkan sebagai pengorbanan kita kepada Allah malam ini? Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan seberapa besar pengorbanan yang kita akan tunjukkan kepada Allah, seberapa besar itu jugalah harapan kita untuk mendapatkan yang terbaik malam ini dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian ya, pengorbanan kita tunjukkan. Dan maaf teman-teman semua, mungkin di antara para suami kita ada yang beriktikaf di masjid dari hari pertama 10 hari terakhir sampai sekarang. Subhanallah ya, saat beriktikaf maka jangan membawa dunia ya. Semua aksesoris dunia kita tinggalkan, termasuk urusan-urusan dunia jangan menyibukkan di saat iktikaf kita, karena itu semua akan menghalangi nikmatnya kita berkholawat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka fokuskanlah ya, bawalah diri yang hina ya. Seorang ulama mengajarkan kepada kita untuk beriktikaf ya, untuk mendapatkan nikmatnya bersama Allah, bawalah
bawalah diri yang hina ke hadapan Allah. Akui kita hina, akui kita banyak salah, akui kita rendah karena Allah sangat menyukai hambanya yang merendahkan diri kepadanya. Ya, akui kita jangan bawa nama kita, jangan bawa harta kita, jangan bawa aksesoris dunia kita jangan bawa label-label dunia, tapi kita masuklah di itikaf ini bahwa kita adalah hambanya yang datang dengan kebutuhan yang sangat akan ampunannya, ya, akan ampunannya. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Kenapa saat Aisyah bertanya, ya Rasulullah, doa bila aku mendapatkan Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku baca? Kata Rasulullah, banyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Ternyata di sini diajarkan oleh Rasulullah kita meminta maaf, mengaku banyak salah dan mengakui bahwa Allah pemaaf dan yakin. Ini optimisnya ini. Yakin bahwa sebesar apapun salah kita, Allah sangat suka memaafkan dan dengan kerendahan hati kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Duhai Rabbi, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pemaaf. Engkau tidak pernah dendam, Engkau tidak pernah sulit, Engkau tidak pernah susah memaafkan. Engkau sangat suka memaafkan. Engkau sangat suka memaafkan. Engkau mencintai yang memaafkan. Maka mintalah kami malam ini, ya Allah, maafkan kami, maafkan kami. Maafkan juga ibu bapak kami, maafkan suami kami, maafkan ya Rob. Jangan biarkan hanya kami sendiri yang kau maafkan, tapi kami ingin kau memaafkan juga semua orang-orang yang kami cintai. Teman-teman semua, ternyata doa utama Lailatul Qadar adalah permohonan maaf. Berarti adalah apa kata para ulama? Lailatul Qadar akan diraih oleh orang yang merendahkan dirinya, merasa hina di hadapan Allah, ya. Merasa hina di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah sehingga tidak ada bibit kesombongan sedikit pun di hatinya. Teman-teman, subhanallah, ya. Mudah-mudahan malam ini kita menikmati malam yang terindah sepanjang hidup kita, ya. Dan kalau mau kita mendapatkan kenikmatan Ramadan, dan ini puncak dari Ramadan, teman-teman semua. Kalau teman-teman merasakan nikmat Ramadan dari awal, dan inilah puncaknya, teman-teman semua. Puncak ternikmat dari nikmat-nikmat yang sebelumnya sudah diraih, yang sudah kita kejar, dan inilah puncak nikmat itu, teman-teman. Maka raihlah nikmat puncak ini, peluklah, dekaplah, dan bawa pulang nanti. Ini untuk bekal pulang kita, teman-teman semua. Ya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita malam ini adalah karunia terindah dari Rob yang Maha Rahman untuk bekal pulang kita, teman-teman. Allahu Akbar. Seandainya kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita membawa pulang pahala 1000 bulan dan itu melampaui umur kita, teman-teman semua. Allahu Akbar. Seandainya ada seorang pengusaha yang dia sangat kaya raya, dia mengatakan kepada karyawannya, wahai karyawanku, aku tetapkan, barang siapa yang bekerja di tanggal ini, aku akan berikan gaji 1000 kali lipat dari gaji biasa. Kita yakin tidak ada yang mau menolaknya. Kita yakin tidak ada yang mau menyia-nyiakannya. Karena untuk mendapatkan gaji 1000 bulan, 1000 kali, itu harus bekerja 1000 kali seharusnya. Tapi sekarang hanya 1 kali kerja, dibayar dengan gaji 1000 kali lipat, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin itu karena para karyawan akan siap ngelembur, akan siap berbuat apapun, akan siap menahan apapun demi mendapatkan 1000 kali lipat gaji biasa. Dan hari ini, malam ini, Allah menawarkan kepada kita, teman-teman semua. Carilah di 10 hari terakhir. Aku ada punya malam yang spesial untuk kalian. Siapa yang bisa beribadah di malam itu, aku beri kalian seperti nilai ibadah kalian 1000 bulan. Allahu Akbar, walillahilham. Dan malam inilah malam ditetapkannya banyak urusan. Sampai disebutkan pada malam ini, kata Rasulullah, malam Lailatul Qadar itu, kata Rasulullah, semua malaikat Allah turunkan sampai jumlahnya pun tak terhingga.
sampai bumi menjadi sesak karenanya. Allahu Akbar. Bumi itu sesak oleh malaikat yang turun semua. Mudah-mudahan kita adalah jiwa-jiwa yang merasakan bagaimana indahnya malam itu, kita tidak akan pernah mau melewatkan teman-teman semua. Dan disebutkan juga di malam Lailatul Qadar Allah menetapkan bagimu pahalamu 1000 bulan ibadahmu, dan Allah tetapkan segala urusan-urusan untuk kita. Maka di malam Lailatul Qadar mintalah ketetapan-ketetapan yang signifikan untuk kita. Mintalah Allah menetapkan agar kita dan keluarga kita menjadi keluarga ahli surga. Mintalah agar kita dan keluarga kita dibebaskan dari api neraka. Mintalah kita husnul khotimah. Dan mintalah kita menjadi hamba yang diridhoi. Dan mintalah takwa dari Ramadan tahun ini teman-teman semua. Mintalah yang indah-indah, yang keren-keren. Mintalah kita bertemu Rasulullah, bertetangga kelak di surganya. Allahu Akbar. Mintalah kita menjadi kembali orang-orang yang berkumpul di sisi Allah dalam halaqah-halaqah cinta bersama Rasulullah Muhammad SAW. Satu yang selalu Umi mintakan kepada Allah adalah Umi dikumpulkan kembali dengan orang-orang yang di dunia berkumpul di taman-taman surga, di pengajian-pengajian rutin kita bertemu setiap rutin pengajian. Umi selalu minta, ya Rob, kumpulkan kembali kita di surga nanti berhalaqah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Umi teringat kepada kata-kata terakhir kepada almarhumah Tehana, Allahu Akbar. Teman-teman yang di luar TC8, kami di TC8 sedang berduka karena ada saudara kami wafat pulang menghadap Allah 1 hari menjelang Ramadan. Ya, subhanallah. Ramadan kemarin kita bersama-sama mengurus sembako untuk para ustadz di beberapa masjid. Allahu Akbar. Kita koordinasi terus, belanja ini Umi berasnya dari mana kita buat, dan sekarang beliau termasuk yang sudah berpulang. Tapi Umi kemarin sebelum beliau berpulang di hari Senin, sebelum Ramadan datang, Umi menyampaikan kepada beliau, kalau Teteh duluan, tunggu kita di pintu surga. Insya Allah kita akan berkumpul lagi, kita akan berhalaqah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Dan teman-teman semua, malam Lailatul Qadar ini adalah malam-malam untuk kita berharap semua impian kita diwujudkan oleh Allah. Kita ingin bertemu Rasulullah, kita ingin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Kita rindu melihat wajahnya yang putih bersih, katanya bercahaya luar biasa. Kita rindu senyumnya yang begitu meneduhkan. Bahkan Umi mengatakan, Umi pengen dipeluk Rasulullah. Bolehkah saya yang perempuan dipeluk oleh Rasulullah? Di surga tidak ada bukan muhrim dan non muhrim. Di surga kita Allahu Akbar. Umi pengen dipeluk oleh Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman semua, Lailatul Qadar akan mewujudkan mimpi kita bertemu Rasul. Lailatul Qadar akan mewujudkan kita berkumpul berhalaqah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Dan Lailatul Qadar bisa mewujudkan mimpi kita bertemu dengan semua ummahatul mukminin. Bukankah kita rindu Khadijah, Siti Khadijah? Bukankah rindu kita Bunda Aisyah? Bukankah kita rindu melihat Fatimah? Bukankah kita rindu melihat Ummu Salamah? Allahu Akbar walillahilham. Kita rindu ingin bertemu Maryam. Kita rindu ingin ketemu Asiyah. Kita rindu ingin ketemu Sumayyah. Wanita-wanita hebat yang menginspirasi kita ingin menjadi wanita hebat saat ini. Dan demi Allah teman-teman semua, Lailatul Qadar adalah pintu gerbang kita bisa mendapatkan semua itu. Lailatul Qadar adalah mewujudkan semua impian orang mukmin, karena di Lailatul Qadar Allah menetapkan itu semua teman-teman semua. Allahu Akbar walillahilham. Teman-teman semua, ini Allah telah bentangkan buat kita hari terindah, malam terindah, dan insya Allah kita malam ini akan bersama-sama berjuang ya untuk memburunya, untuk menjemputnya. Mungkin kita tidak menjemput sedahsyat Rasulullah, kita tidak selelah Aisyah menjemput Lailatul Qadar, kita tidak sesungguh-sungguh para sahabat, tapi mudah-mudahan kita termasuk yang sama dengan mereka menerimanya teman-teman semua. Allahu Akbar. Umi suka mengingat momen-momen indah menunggu Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Sangat jauh perjuangan dan pengorbanan kita dengan mereka. Ya, Allahu Akbar. Mereka ada yang sampai kurang tidur sama sekali. Mereka karena apa? Karena mereka takut kehilangan momen terindah di hari-hari terindah di akhir Ramadan. Mungkin kita tidak sedahsyat perjuangan mereka, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kita kenikmatan seperti kenikmatan mereka.
Salah satu doa Umi kemarin ya Allah adalah apa? Ya Allah, berikan kepada hamba yang di sini kenikmatan yang Kau berikan kepada hamba-hambamu di Masjidil Haram ya. Karena luar biasa teman-teman semua ya, luar biasa teman-teman semua. Mudah-mudahan Lailatul Qadar yang didambakan setiap mukmin hari ini kita sanggup menjemputnya dengan kekuatan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mintalah taufik hidayah agar Allah menguatkan kita kurang tidur, agar mintalah taufik hidayah agar kita diberikan nikmat khusyuk di setiap rangkaian amal kita malam ini. Mintalah taufik hidayah agar kita mudah menangis menangisi segala keadaan kita. Mintalah taufik hidayah agar Allah memberikan semua kenikmatan ibadah-ibadah kita di malam ini. Dan mintalah taufik hidayah agar kita bisa merasakan nikmatnya mencintai Allah ya. Ustadz Salim Filah menyebutkan Ramadan adalah momen kemesraan seorang kekasih dengan kekasihnya. Allahu Akbar. Dan kita berharap kita menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan cinta Allah itu dengan malam Lailatul Qadar ini ya. Maka salah satu doa kita dari malam ini adalah ya Allah pilih aku menjadi hambamu yang Kau cintai malam ini. Walaupun aku seburuk ini Robi, walaupun aku sehina ini ya Rob, tapi jangan terhalang aku dari orang-orang yang Kau cintai ya. Tetapkan aku yang namamu engkau sebut bahwa engkau mencintainya. Allahu Akbar teman-teman. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam segala ditetapkan urusan. Maka panjatkan, langitkan semua doa-doa kita. Semua harapan di dunia kita, harapan saat kematian kita, harapan kita surga nanti, langitkan semua doa-doa kita. Biarlah Allah selalu bergetar dengan doa-doa rintihan kita. Biarlah mudah-mudahan getaran tubuh kita, guncangan tubuh kita dalam tangisan-tangisan taubatan nasuha, tangisan-tangisan penuh rahmat dan tangisan-tangisan penuh cinta, mudah-mudahan menggetarkan ars Allah yang Maha Rahman, teman-teman semua. Allahu Akbar walillahilham. Teman-teman semua, pabi ayyi Allahi rabbikuma tukadiban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Allah sedang memberi yang terbaik, maka jangan berpaling dari yang terbaik ini. Jangan kita terpesona dengan dunia yang membuat kita banyak menyesal, karena Allah sekarang sedang menginginkan kita meninggalkan dunia. Malam ini tinggalkan dunia kita, tinggalkan dunia kita. Tinggalkan obrolan dengan teman, sahabat-sahabat. Tinggalkan canda-canda, karena malam ini bukan untuk bercanda. Malam ini adalah malam kita untuk jatuh cinta dengan Allah Sang Maha Rahman, teman-teman semua. Allahu Akbar walillahilham. Dan teman-teman semua, mudah-mudahan di Lailatul Qadar ini kita minta kepada Allah termasuk hamba yang Allah sebutkan namanya kalau Allah mencintainya. Allahu Akbar walillahilham. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyebut hamba itu namanya di kalangan para malaikat. Wahai para malaikat, dengarkan. Aku mencintai si fulana. Allahu Akbar. Aku mencintai si fulana. Mudah-mudahan nama kita yang disebut oleh Allah. Allahu Akbar. Teman-teman semua, karena untuk inilah kita berjuang malam ini, insya Allah. Malam Lailatul Qadar sudah ada bersama kita, insya Allah malam ke-27, dengan berdasarkan tadi asumsinya bahwa kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar di malam 27. Dan yang kedua adalah dari Ibnu Rajab, bahwa apabila 10 hari terakhir ada malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat, maka itu lebih besar harapannya untuk Lailatul Qadar turun malam itu. Dan ini adalah malam 27, dan ini adalah malam Jumat. Mudah-mudahan kita menjadi semangat untuk meraihnya. Teman-teman semua, Allahu Akbar walillahilham, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu kapan itu terjadi. Tetapi satu hal saja, saat kita menunggu dengan nikmat, maka bisa jadi kita lupa apa yang ditunggu karena kita terlena dengan kenikmatan saat menunggu, teman-teman semua. Ya Allahu Akbar. Dan satu lagi teman-teman semua, Umi ingin mengingatkan ya, malam ini bisa jadi adalah malam kita terakhir di dunia ini ya. Seandainya kita wafat besok pagi dalam kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita digolongkan nanti di surga bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin dan para sholihin. Ini yang harus kita minta di malam ini, teman-teman ya. Umi ingin membagikan tips-tips bagaimana malam ini kita fokus ya. Bagaimana malam ini kita fokus. Satu, teman-teman masuki itikaf dengan minta izin kepada suami kita ya. Minta izin dan minta ridhonya.
Karena izin dan ridho suami pembuka ridho Allah untuk kita. Kalau Allah sudah ridho, mudah bagi Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Yang kedua, mohon maaf, masuki itikaf ini dengan ketulusan hati kita lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Malam Lailatul Qadar dijemput ini bukan untuk diposting, bukan untuk diumumkan, bukan untuk dikabarkan, karena terlalu indah malam ini kalau untuk hanya dihinakan seperti itu, teman-teman. Malam ini adalah malam kita dengan kekasih kita. Malam ini adalah malam kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu manusia tahu karena manusia tidak akan pernah mengerti indahnya kita dengan sang kekasih kita, teman-teman semua. Rahasiakanlah, luruskan niat. Ini hanya karena Allah, ini hanya untuk Allah, dan ini hanya adalah malam-malam dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, teman-teman semua, yang ketiga, tolong rendahkan diri kita. Rendahkan diri kita dengan harapan penuh bahwa kita hamba penuh dosa, kita berharap penuh ampunan, bahwa kita hamba yang penuh salah, kita berharap penuh maafan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat kita merendahkan kepada Allah, maka Allah akan tinggikan derajat kita setinggi-tingginya, teman-teman semua. Yang selanjutnya, masukilah malam Lailatul Qadar dengan segudang harapan yang indah dari kita. Berharaplah yang terindah dan yang tertinggi. Berharaplah dari yang terbaik malam ini. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah minta yang terbaik. Malam ini mintalah kepada Allah. Ya Allah, kami minta pahala terbaik. Kami minta amal terbaik. Kami minta doa terbaik. Kami minta surga terbaik. Kami minta ilmu terbaik. Kami minta ya Rabb, ya surga terbaik. Dan kami minta momen terbaik. Semuanya kita minta yang terbaik, teman-teman semua, karena Allah pun mengajarkannya lewat Rasulnya, kita harus minta yang terbaik, teman-teman semua. Dan yang selanjutnya kita minta pembebasan dari api neraka, kita minta berkumpul kembali di surga, subhanallah. Saat kita banyak meminta surganya, saat kita meminta ampunannya, Allah akan jadikan dunia ini tidak ada apa-apanya buat kita, teman-teman. Subhanallah. Dan satu hal lagi, mintalah kepada Allah di malam yang indah ini dengan banyak doa. Doa yang banyak, bukan untuk kita saja, tapi untuk semua kaum muslimin wal muslimat. Dan yang selanjutnya kami sampaikan pada teman-teman, perbanyak istighfar di malam ini, perbanyak sayyidul istighfar, ya. Selain doa Allahumma innaka afuwun karim, juga perbanyak juga Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Karena kita nggak akan pernah bisa mampu berzikir tanpa Allah menolong kita. Kita nggak akan pernah bisa bersyukur tanpa Allah menolong kita. Dan kita nggak akan pernah bisa mempersembahkan ibadah terbaik kita kalau Allah tidak menolong kita. Nggak bisa. La haula wala quwata illa billah. Juga kita memperbanyak doa malam ini. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa afwa wa gina. Selain Allahumma innaka afuwun karim, Umi saya mengkombainkan Umi biasanya. Di setiap sujud Umi Allahumma innaka afuwun 3 kali ya, atau sampai 5 kali ya. Lalu diselingi dengan Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Atau nanti diselingi lagi dengan Allahumma ini ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Tetapi ya yang dominan adalah Allahumma innaka afuwun karim, ya. Kita doa itu. Juga mohon maaf Umi titip, maaf teman-teman semua, doakan anak-anak kita. Doakan anak-anak kita. Karena belum tentu umur kita akan menemani mereka sampai mereka dewasa. Bisa jadi kita akan meninggalkan mereka saat mereka baru remaja. Kita mungkin bisa jadi kita tidak akan mendampingi mereka wisuda. Kita tidak mendampingi mereka menikah. Tapi kalau hari ini kita banyak mendoakan mereka, insya Allah teman-teman semua, kita adalah ibu yang tidak akan pernah jauh dari mereka dengan doa-doa kita. Umi merasa bahwa umur kita nggak tahu. Karena ada beberapa teman yang wafat dengan anaknya yang masih kecil-kecil, termasuk Tehana kemarin. Anaknya masih remaja, luar biasa. Tapi Umi yakin saat Tehana kemarin banyak mendoakan anak-anaknya, maka doa itulah yang menemani anak-anaknya. Teman-teman semua, anak kita mungkin ada yang di pesantren, ada yang kos mungkin kuliah, ada yang bekerja jauh di sana. Kita tidak bisa memeluknya setiap saat. Kita tidak bisa menjaganya setiap saat. Kita nggak bisa ngontrolnya setiap saat. Tapi doa-doa kita lah yang bisa menjadi kekuatan buat mereka. Maka di malam-malam yang luar biasa ini, banyak doakan anak-anak kita. Biar doa kita yang selalu mendampingi mereka. Karena kita minta kepada Allah, Tuhan yang sangat menyayangi
mereka, teman-teman semua. Minta berdoa yang banyak untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita benar-benar menjadi hamba kesayangan Allah, hamba yang dijaga oleh Allah, walaupun kita ibunya sudah tidak ada barangkali, Allahu Akbar, kita nggak tahu, teman-teman semua. Ya, kita sekarang merasa sering sakit-sakitan. Kita merasa bagaimana anak kita masih tumbuh kembang, tapi jangan takut kita meninggalkan mereka. Jangan takut, kalau kalau saya meninggal gimana anak kita? Anak kita tidak diurus oleh kita, anak kita diurus oleh Allah, teman-teman semua. Maka di sini keyakinan kita harus tegak, keimanan kita harus tegak, yaitu apa? Kalaupun mereka ditinggalkan oleh kita, asal mereka tidak jauh dengan Allah, mereka akan menjadi orang yang paling bahagia, teman-teman semua. Maka titipkanlah mereka kepada Allah yang banyak. Doakan, doakan, malam Lailatul Qadar Allah sedang mengurus banyak urusan, termasuk urusan anak-anak kita, teman-teman. Ya, subhanallah, teman-teman semua. Di antara doa-doa yang harus kita sibukkan adalah untuk anak-anak kita. Pengen jadi apa anak kita? Mungkin harus jadi ulama peradaban, teman-teman semua. Karena hari ini umat begitu rusak. Umat perlu generasi emas, dan mudah-mudahan generasi terbaik, penerus Muhammad Al-Fatih, penerus Umar bin Khattab, penerus Rasulullah, itu ada dari rahim kita, teman-teman semua. Ada dari rahim kita. Ya. Mudah-mudahan ya, anak kita ada yang jadi ulama, ada yang jadi pejuang, ada yang jadi cendekiawan, Allah Akbar. Tapi yang pasti anak kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, teman-teman semua. Allahu Akbar walillahilham. Alhamdulillah, teman-teman semua. Ini yang selanjutnya adalah yang ingin sampaikan, bahwa di malam Lailatul Qadar setelah kita berdoa banyak, pastikan bahwa di setiap amal amal malam-malam kita, itikaf kita adalah kita, mohon maaf, kita merasakan esensi dari itikaf adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensinya, teman-teman. Maka mudah-mudahan teman-teman sudah berprogram kalau bangun malam itu apa yang akan dilakukan, ya sholat gimana, diselingi ngaji Quran gimana, zikirnya apa, sehingga apa, kita tidak ada waktu kosong, sehingga kita tidak ngantuk, sehingga kita tidak akan merasakan sesuatu yang lelah karena kita punya program yang ketat. Tapi satu saja, dari semua program amaliyah saat itikaf, pastikan semuanya adalah merasa dekat dengan Allah. Kita berhasil dekat dengan Allah, itu esensinya, teman-teman. Karena itikaf adalah berdiam diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kalau kita merasakan esensi dekatnya dengan Allah, Allahu Akbar. Maka subhanallah, teman-teman semua, ini para ulama menyebutkan ya, malam itikaf 10 hari Ramadan yang ada di dalamnya ada satu malam yaitu Lailatul Qadar, itu seperti wukuf saat kita berhaji, teman-teman semua. Ya, puncak dari haji adalah diam. Dan puncak dari Ramadan pun adalah diam, teman-teman semua. Diam bukan untuk diri sendiri, tapi diam untuk introspeksi, untuk kita mengenal Allah. Wukuf adalah di Arafah. Arafah adalah kita mengenal Allah. Dan sekarang pun kita itikaf. Itikaf tidak ada lain adalah satu, teman-teman. Untuk berdiam diri, merenungi, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, sampai kepada satu kesadaran. Apa, teman-teman? Ini esensi dari itikaf. Dari hasil itikaf kita sadar, kita kenal Allah yang maha kuasa, dan kita kenal diri kita yang sangat hina, sehingga kita tunduk setunduk-tunduknya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan itikaf ini benar-benar merapatkan kita dengan Allah, mengenalkan kita dengan Allah, semakin makrifat kita dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, dan kita merasakan bagaimana kita menjadi hamba Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Barakallahu fiik, teman-teman semua. Alhamdulillah waktu kita tidak terasa 1 jam, tapi ya optimis lah ya, kita akan masuk garis finish, teman-teman. Tapi saat kita melewati finish, pastikan bahwa kita sudah berusaha maksimal untuk menjadi pemenang. Biarlah kita tidak memenangkan apapun dalam pertarungan dunia, tapi kita harus menjadi pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah hari ini sedang membentangkan sebuah event besar. Siapa yang mau menjadi pemenang, surgalah hadiahnya. Nah, Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan teman-teman kita semua bersiap-siap, fokus menyiapkan diri ya untuk itikaf ini, dan kita sampai kepada satu kesuksesan. Di dalam itikaf ini kita merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu
wa taala. Saat kita sudah dekat dengan Allah, maka kita nggak mau dekat lagi kepada selainnya. Saat kita sudah merasakan dekat dengan Allah, maka kita akan bersiap bergegas untuk berbekal agar kita siap dipanggil pulang kapan saja. Ya, Insya Allah Teh Ita, mudah-mudahan bukan hanya malam ini, ya Umi tadi merenung, ini kan, mudah-mudahan besok kita akan sama-sama menjemput malam 28, kita insya Allah sampai akhirnya malam 29, karena kemungkinan di Indonesia ya 29 hari kemungkinan walau alam ya, tapi kita akan beriktikaf bersama-sama insya Allah. Siapa yang mau gabung mangga ya, tapi kita di sini perlu saling-saling mengingatkan ya. Inilah booster itikaf insya Allah ya. Hari ini sedang Allah tawarkan malam-malam yang indah ya. Apakah kita mau mengambilnya dengan seksama, mengambilnya dengan sungguh-sungguh, atau akan mengambilnya dengan biasa-biasa. Mudah-mudahan kita adalah hamba yang mendapat hidayah, yang sudah merasakan nikmat Ramadan dari awal terasa nikmatnya, dan sekarang adalah kita berada di puncaknya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk meniti jalan Ramadan seindah dari awal akhir sampai kita menjadi pemenangnya. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya. Dan kita sekarang sudah di akhir, maka pastikan ini adalah kita mengerahkan segala potensi yang kita bisa. Kerahkan segala potensi yang kita bisa. Ibnu Jauzi menyebutkan ya, kita jangan sampai kalah dengan kuda pacuan. Kuda pacuan itu kalau sudah melihat garis finish di depannya, maka dia akan mengerahkan semua tenaganya. Dia akan mengerahkan tenaga di detik-detik terakhirnya, di langkah-langkah terakhirnya, karena dia sudah melihat garis kemenangan sudah dia lihat di depan. Maka kita jangan sampai kalah dengan kuda pacuan, katanya tuh. Kuda pacuan saja yang tidak mengerti arti kemenangan, dia sudah akan menghabiskan potensinya. Dan kita adalah yang sudah paham kemenangan itu apa, hadiahnya apa. Ya Allahu Akbar, mudah-mudahan kita tidak melemah teman-teman semua. Dan kata Rasulullah pun disebutkan bahwa setiap amal ibadah ada futurnya. Ada futurnya teman-teman. Kita akan ada mencapai puncak. Kita lelah, kita capek, kita jenuh, kita bosan, kita lemah, kita malas, kita ada futurnya. Tapi saat di futur ini adalah sesuatu yang rugi, maka segera bangkit. Segera bangkit. Karena apa yang kita cari sepanjang tahun sudah semakin dekat untuk kita raih. Optimislah, bismillah. Dengan kekuatan istighfar kita, dengan kekuatan keikhlasan kita, dengan kekuatan kesungguhan kita, insya Allah kita bisa meraih apa yang kita tunggu sepanjang tahun. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dirindukan sepanjang tahun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nikmat menjemputnya dan terhormat meraihnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik teman-teman semua, waktu kita 5 menit lagi ya. Mudah-mudahan besok Teh Ita kita bisa bertemu kembali jam 8 sampai jam 21. Besok kita sama-sama, dan besok kita akan sama-sama bertestimoni ya. Satu tentang kejadian tentang keindahan malam-malam kita rasakan. Walaupun mohon maaf, kita tidak boleh menceritakan sesuatu yang menjadi anugerah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, besok kita akan bahas ya. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa ya. Besok insyaallah, dan kita insyaallah akan iktikaf bersama sampai tanggal 29 ya. Walaupun online, mudah-mudahan hati kita diikatkan tanpa jarak ya. Walaupun online, mudah-mudahan kita menjadi orang yang dihimpunkan oleh Allah di hadapan Allah karena kecintaan kita, karena Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, alhamdulillah 45 orang bergabung malam ini. Mudah-mudahan kita adalah menjadi satu squad ya. Kita adalah satu pasukan ya. Kumpulan wanita ya, pemburu Lailatul Qadar ya, kita sehingga bisa menjadi bagian wanita-wanita hebat yang menghebatkan umat ke depan insyaallah, dengan peran dan manfaat yang kita tebarkan kepada masyarakat ini. Baik Ibu teman-teman semua ya, karena kalau Umi biasanya kalau malam ini biasanya Umi istirahat dulu sebentar, nanti jam 11 kita baru running, karena kan gini itikaf itu ya. Itikaf itu mulai Lailatul Qadar itu malam itu mulai dari maghrib sampai fajar ya. Kalau kita bisa bangun sepanjang malam itu subhanallah, itu adalah sebuah kekuatan luar biasa. Tapi kalau kita nggak bisa full bangun sepanjang malam, maka pilihlah yang ada sepertiga malamnya.
Pilihlah di mana Allah turun ke muka bumi. Maka kalau Umi ya ada orang kan yang sekarang kejar sampai nanti jam 2 baru tidur, ada yang sekarang kejar jam 1 tidur, nanti jam ini. Kalau Umi tidak gitu ya. Sekarang jam ini sampai sekarang jam 9 tidur sampai jam 11 biasanya. Jam 11 bangun baru sampai fajar, sampai syuruk, baru itu selesai, baru kita kemudian istirahat. Karena apa satu lagi, ada momen yang terindah sepertiga malam ya. Disitulah sensasi Lailatul Qadar bertambah-tambah ya. Mudah-mudahan kitalah yang merasakan momen-momen itu teman-teman semua. Baik teman-teman semua, barakallahu fik. Yuk kita berdoa ya. Mudah-mudahan doa ini menghantarkan kita ya kepada sesuatu yang Allah akan anugerahkan, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang terpilih oleh Allah untuk mendapatkan malam yang ternikmat ya, malam yang terindah, malam yang termesra, malam yang terbaik, sehingga Rasulullah pun menjemputnya sepanjang tahun ya, dan Rasulullah pun mengupayakan menjemputnya dengan pagi dan siang, malam dan siang, genap dan ganjil, karena Rasulullah tahu bagaimana nikmatnya malam ini ya. Mudah-mudahan kita adalah termasuk yang mendapatkannya sebagaimana telah Rasulullah juga dapatkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memanggilmu ya Rahman. Irhamna ya Rabb, irhamna ya Allah. Irhamna. Kami memohon cintamu ya Allah. Kami memohon cintamu. Kami memohon rahmatmu ya Rabb. Birahmatika astagis. Dengan rahmatmu ya Rabb, tolonglah kami. Dengan rahmatmu ya Allah, tolonglah kami. Ya Rahman, dengan rahmatmu, tolong ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, hapus kesalahan kami. Maafkan hilaf-hilaf kami ya Rabb. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Robbi, maafkan hilaf kami. Bila dari awal Ramadan kami banyak lalai dengan tentang Ramadan. Bila kami banyak menyia-nyiakan detik-detik Ramadan yang Kau berikan istimewa kepada kami. Bila kami kurang sungguh-sungguh, Robbi, menjemput karuniamu terbaik di bulan Ramadan ini. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb. Ampuni suami kami, ya Allah. Ampuni suami kami. Ampuni, ya Rabb, ayah ibu kami, ya Rabb. Ampuni ayah ibu kami. Dan ampuni seluruh anak-anak keturunan kami, ya Rabb. Serta ampuni seluruh keluarga besar kami. Dan ampuni semua saudara mukmin muslim kami, ya Rabb. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami mohon, Robbi, kami mohon, beri kami taufik hidayah, agar kami mampu menghidupkan malam ini dengan sebaik-baiknya, ya Rabb. Mampukan kami membangun di malam ini dengan sholat-sholat kami, ya Rabb. Berikan kepada kami nikmat sholat ini, ya Rabb. Berikan nikmat kami sujud panjang berharap kepadamu, ya Rabb. Berikan kepada kami kenikmatan setiap bacaan sholat kami, bahwa kami sedang berbicara denganmu, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ruku itu, ya Rabb. Berikan kepada kami nikmatnya sujud itu, ya Rabb. Dan berikan kepada kami menangis panjang dalam setiap sujud kami, ya Rabb. Sebagaimana Engkau telah memberikannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sampai sejadahnya basah, janggutnya basah, ya Rabb, karena nikmatnya menangis seduh-seduh saat sujudnya yang panjang, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kepada kami nikmat kami di malam-malam ini, ya Rabb. Nikmat menyebut namamu, ya Rabb. Berikan kepada kami nikmatnya menyebut namamu. Berikan kepada kami, ya Rabb, nikmatnya membaca ayat-ayat cintamu, ya Allah. Berikan kepada kami nikmatnya tobat-tobat kami, ya. Jangan biarkan, Robbi, kami bangun di malam-malam terakhir Ramadan, tapi kami tidak merasakan nikmatnya dekat denganmu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmatmu, ya Rabb, kami mohon kepadamu, Robbi. Beri kami taufik hidayah, ya Rabb, untuk ikhlas menjemput Lailatul Qadar ini hanya karenamu, ya Allah. Ya Allah, ikhlaskan hati-hati kami, ya Rabb, ikhlaskan hati-hati kami. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Rabb,
Rendahkan diri kami, jangan ada kesombongan dalam diri kami, ya Rob. Kami hanya hamba-Mu, ya Rob, yang Kau ciptakan dari air mani yang hina. Kenapa kami tidak? Kenapa kami bisa sombong, Robbi? Padahal semuanya dari-Mu, ya Rob. Cabut bibit-bibit kesombongan yang ada dalam diri kami, ya Allah. Cabut, ya Rob. Bibit-bibit takjub yang ada pada diri kami. Rendahkan diri kami di hadapan-Mu, ya Rob. Rendahkan diri kami di hadapan-Mu sehingga sujud kami ikhlas, ya Rabb. Salat-salat kami ikhlas, semuanya hanya karena-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami mohon dengan rahmat-Mu, Rabbi. Berikan kami kenikmatan menjemput malam-malam Lailatul Qadar. Dan berikan kami kenikmatan, kehormatan mendapatkannya, ya Allah. Pilih kami. Pilih kami hamba-Mu yang mendapatkan malam kemuliaan itu, ya Allah. Pilih kami, tetapkan kami, suami kami, anak-anak kami adalah hamba-Mu yang mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun sehina apapun kami, tapi berikan kepada kami kenikmatan mendapatkan malam kemuliaan itu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon, Robbi, ini malam ke-27 Ramadan, ya Rabb. Sebentar lagi Ramadan akan pergi, ya Allah. Kami mohon, ya Rabb. Mampukan kami menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya Rabb. Mampukan kami menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baik dengan amal yang Kau ridho. Jangan, ya Allah. Jangan Kau lalaikan kami di penghujung Ramadan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon kepada-Mu, Robbi, dengan taufik hidayah-Mu berikan ketenangan, berikan kebahagiaan di akhir-akhir Ramadan ini, ya Allah. Agar kami semakin merasakan betapa indahnya kami menjadi hamba-Mu, ya Rabb. Ya Allah, Ramadan mau pergi, ya Rabb. Sebentar lagi Ramadan pamit dari diri kami. Dan kami belum tentu bertemu lagi dengan Ramadan. Maka kami mohon malam ini, Rabb. Sebelum Ramadan pergi, ya Allah. Terima semua amal Ramadan kami. Terima semua amal Ramadan. Sebelum Ramadan pergi, ya Allah, terima semua doa-doa kami di Ramadan, ya Allah. Kabulkan semua doa-doa kami di Ramadan, ya Allah. Dan sebelum Ramadan pergi, ya Allah, sebelum Ramadan pergi, ampuni semua dosa-dosa kami. Terima tobat-tobat kami selama Ramadan ini, ya Allah. Dan ya Allah, sebelum Ramadan pergi, ya Allah, sebelum Ramadan pergi, berikan Lailatul Qadar itu kepada kami, ya Allah. Berikan kami orang yang Kau tetapkan mendapatkannya, ya. Dan ya Allah, sebelum Ramadan pergi, kami mohon kepada-Mu, jangan cabut nikmat iman ini. Jangan cabut nikmat ibadah Ramadan ini, ya Allah. Jangan cabut nikmat Ramadan ini, ya. Walaupun Ramadan sudah pergi dari kami, tapi tetapkanlah kami menikmati hati kami, menikmati iman saat kami seperti di bulan Ramadan ini, ya Rabb. Tetapkanlah kami memiliki kemanisan ibadah di bulan Ramadan ini, ya Rabb, sepanjang hidup kami, sampai kami kelak menemui-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu jadikanlah segala apa yang telah kami lakukan di Ramadan ini Engkau terima dengan ridho-Mu. Dan kami jadikan bekal terindah kami untuk berjumpa dengan-Mu. Ya Allah, jadikan semua yang kami lakukan di Ramadan ini menjadi bekal kami bertemu Rasulullah Muhammad SAW. Dan kami menjadi bekal kami, Robbi, menikmati surga-Mu. Ya Rahman, dengan rahmat-Mu tolong kami, Robbi. Tolong kami. Jadikan kami orang-orang yang Kau merasakan nikmatnya mencintai-Mu di Ramadan ini. Ya Allah, jangan biarkan Ramadan kami pergi, ya Rabb, sebelum Engkau memberikan kenikmatan yang ternikmat dari Ramadan ini kepada kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami hamba-Mu. Hamba-Mu, Rabbi, kami akan pulang menghadap-Mu. Maka kami mohon, Ya Rabb, dengan Ramadan ini rahmati kami, Ya Rabb. Rahmati kami selama kami hidup, Ya Rabb. Rahmati kami saat kematian kami, Ya Allah. Rahmati kami saat di alam kubur kami, Ya Rabb. Dan rahmati kami saat Kau hisab kami, Ya Rabb. Rahmati kami saat Kau bangkitkan kami, Ya Rabb. Dan rahmati kami dengan Kau bebaskan kami dari api neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jadikan malam ini kami, suami kami, ayah, ibu kami, dan anak-anak keturunan kami, dan semua saudara kami yang hadir di kajian malam ini, Ya Allah, adalah nama-nama yang Kau hapuskan dari api neraka-Mu, Ya Allah. Nama-nama yang Kau hapus dari neraka-Mu, Ya Allah. Jadikan kami adalah hamba-Mu yang Kau bebaskan. Kau bebaskan dari neraka-Mu, Ya Allah. Dan jadikan kami nama-nama yang Kau tulis nama kami di surga-Mu. Jadikan, Ya Rabb, kami adalah hamba-Mu yang hatinya merindukan surga, dan surga pun merindukan kami, Ya Rabb. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, Ramadan begitu indah memberikan kenangan nikmat berdoa, Ya Rabb. Maka jangan cabut nikmat doa ini walaupun Ramadan pergi, Ya Rabb. Ramadan telah mengajarkan kemesraan kami denganmu, Ya Rabb. Mengajarkan kecintaan kami denganmu, Ya Rabb. Maka tetapkanlah kami memilikinya sampai kelak kami menemuimu, Ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman semua, terima kasih. Kita sudah saling bersama-sama menemani pembukaan itikaf ini. Terima kasih Teh Osi, terima kasih Teh Ipa, terima kasih Teh Endang, Teh Tuti, Teh Titik. Subhanallah banyak banget ini ya. Semuanya yang tidak disebutkan satu-satu. Teh Tri, terima kasih. Teh Osi, Teh Yuli, Teh Yani, subhanallah dari Maratus Salihah nih ya. Ada teman-teman ya, subhanallah banyak banget. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan perjuangan kita untuk bisa menjemput Lailatul Qadar kita saling menguatkan. Insya Allah besok kita akan sama-sama lagi bersama-sama, mudah-mudahan Umi sehat ya, doakan Umi dan Umi doakan semua, mudah-mudahan malam ini menjadi malam milik kita insya Allah ya. Kita bertekad, berupaya, bersungguh-sungguh, berusaha malam ini harus menjadi milik kita ya. Kita bawa malam ini genggaman dalam hati kita memeluknya, dan kita insya Allah akan membawanya kita pulang menghadap Allah kelak insya Allah. Walau alam bisawab, la haula wala quwata illa billah. Maaf lahir batin. Ya, alhamdulillah ada Teh Epi di sini. Teh Epi sudah sembuh, Teh Epi. Alhamdulillah. Teh Epi ini jamaah dari Cimahi yang sedang diuji sakit. Alhamdulillah Teh. Subhanallah, barakallah. Dan semua Teh Ida, semua banyak banget di sini. Mudah-mudahan kita semua adalah wanita-wanita yang malam ini dikuatkan oleh Allah ya, untuk berburu ya, bersama para pemburu cinta malam ini yang dibangunkan oleh Allah, dibangunkan hatinya, dibangunkan cintanya untuk menjemput malam penuh cinta Lailatul Qadar yang insya Allah akan berikan kepada kita semua. Terima kasih teman-teman. Yuk kita tutup sama-sama dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata Umi yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat untuk kita bekal menjemput malam terindah malam ini. Mudah-mudahan kalau seandainya malam ini memang Allah tetapkan menjadi malam Lailatul Qadar, kita adalah yang mendapatkannya ya. Kalau belum, insya Allah besok kita akan jemput lagi sampai kita mengakhiri Ramadan dengan kesemangatan kita ya, semangat kita untuk menjemput yang terbaik. Terima kasih semua, nuhun Teh Ita, nuhun semuanya, nuhun Teh Anet dan semuanya ya, semua teman-teman. Umi mencintai kalian karena Allah. Yuk kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Kita dengan tawakal kita masuki itikaf, kita siapkan niatkan itikaf, mudah-mudahan ya itikaf ini Allah memberikan kenikmatan jatuh cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Umi, ini Ya.
Mudah-mudahan besok-besok masih bisa ketemu lagi ya, Umi, ya. Insya Allah 2 malam Iya lah Teh, insya Allah ya, insya iya. Allah ya. Baik teman-teman, untuk malam besok mungkin nanti akan ada pengumuman lagi dari Umi, tapi saya ingin menyampaikan bahwa besok siang jam 1.30, kembali Majelis Tase 8 akan mengadakan kajian bersama Umi. Kalau yang besok siang itu, umum ya Umi ya, bisa Ya. akhwat, bisa ikhwan gitu. Jadi boleh mengajak suaminya, adik kakak, saudara, dan lainnya dengan tema andaikan Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidupku gitu. Jadi di ujung-ujung ini kita langsung saya Umi ingin memboster kita semua nih, "Ayo ayo," gitu, "kita optimalkan waktu yang kita punya untuk, yang terbaik di Ramadan ini." Baiklah, terima kasih teman-teman, sampai berjumpa lagi besok, kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Maaf Selamat lahir beritikaf batin. ya. Selamat menikmati itikafnya ya. Selamat Iya. menikmati itikafnya. Barakallahu fiik Nuhun ya. Umi, Ya. hatur nuhun Assalamualaikum. Kak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Hatur Nuhun Teh Ana, nuhun. Mbak Ica, Hatur nuhun Mbak Teh. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.